Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Amanah Isnain Ramadhani. Hari ini kita bahas teori proses atau proses teori. Teori yang menjelaskan bagaimana seseorang termotivasi melalui proses berpikirnya. Berbeda dari konten teori yang fokus pada apa yang memotivasi, proses teori membahas bagaimana motivasi itu terbentuk dan diarahkan. Yuk langsung ke 4 teorinya. 1. Teori harapan. Expectancy theory. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm. Menurutnya, seseorang akan termotivasi jika ia yakin bahwa 1. Usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik. 2. Kinerja itu akan membawa imbalan. 3. Dan imbalan itu punya nilai penting bagi dirinya. Contoh, jika kamu yakin belajar keras akan bikin kamu lulus dan hadiahnya sepadan, kamu akan lebih semangat belajar. Tapi kalau merasa usahamu sia-sia, motivasi pun turun. 2. Teori penentuan tujuan, goal setting. Teori ini berasal dari Edwin Locke. Intinya, tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan fokus dan usaha seseorang. Agar efektif, tujuan harus spesifik, bukan samar-samar. 2. Menantang tapi realistis. 3. Didukung komitmen dan umpan balik. Misal, saya mau nilai 85 di ujian akhir dengan belajar 2 jam per hari. Jauh lebih memotivasi dibanding saya mau nilai bagus. Teori penguatan, reinforcement theory, dikembangkan dari prinsip behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Ada beberapa jenis. 1. Penguatan positif, memberi reward setelah perilaku baik. 2. Penguatan negatif, menghilangkan hal tidak menyenangkan saat perilaku baik dilakukan. 3. Hukuman, memberi konsekuensi agar perilaku tidak diulang. 4. Pengabaian, tidak memberi respon agar perilaku mereda. Contoh, memberi bonus setelah karyawan menyelesaikan proyek tepat waktu adalah bentuk penguatan positif. 4. Teori keadilan, equity theory, dikembangkan oleh J. Stacy Adams. Teori ini menyatakan bahwa orang akan termotivasi jika mereka merasa perlakuan terhadap mereka adil, terutama dalam perbandingan antara input dan output. Input seperti waktu, usaha, dan keahlian dibandingkan dengan output seperti gaji dan penghargaan. Jika merasa lebih rugi dibanding rekan kerja, orang bisa menurunkan kinerja, protes, atau bahkan resign. Jadi keadilan bukan hanya soal logika, tapi juga soal persepsi. Penutup, itulah 4 teori utama dalam proses teori. 1. Teori harapan. Motivasi muncul saat kita percaya usaha kita menghasilkan sesuatu yang bernilai. 2. Penentuan tujuan. Tujuan yang jelas dan menantang meningkatkan performa. 3. Penguatan. Motivasi dibentuk dari konsekuensi perilaku. 4. Keadilan. Rasa adil atau tidak sangat memengaruhi motivasi kerja. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana cara kita memutuskan untuk bertindak atau tidak, berdasarkan harapan, tujuan, penghargaan, dan rasa keadilan. Menurutmu, teori mana yang paling kamu rasakan di kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah